Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa dalam surga. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Karena Engkau mempunyai kasih. Engkau mempunyai kasih yang begitu besar buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Haleluya. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Haleluya. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang ku lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Benar Tuhan, Kau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu,
semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, yang merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kami katakan ku rindu Tuhan. Ku rindu semua pun merasakan. Kami rindu Tuhan, dunia ini Kasih merasakan yang juga ku kasih-Mu Tuhan. rasakan Terima kasih. dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu, aku merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih-Mu yang terbesar. Kami rindu Tuhan, Engkau pun menyatakan pada dunia ini bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kami percaya Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini saling mengasihi, terlebih-lebih kepada Engkau Tuhan, lebih setia lagi kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberikan buat kami kasih setiamu sampai detik ini Tuhan. Dan kami rindu
Biarkan dunia ini merasakan seperti yang saat ini kami rasakan Tuhan. Yesus, Terima kasih Tuhan. ku rindu semua yang kau lakukan. Kami tidak bisa membalas Buat apapun Tuhan, dunia mengerti selain menyenangkan hati Engkau. dan menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti dan menunjukkan Allah itu kasih, dan menunjukkan Allah itu kasih, dan menunjukkan Allah itu kasih. Kami siap menikmati hadirat-Mu Tuhan, dan kami siap untuk tetap mengasihi Engkau sampai selama-lamanya. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa semua yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan, amin. Semua yang hadir di tempat ini semuanya diberkati oleh Tuhan, amin. Tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. semuanya tepuk tangan di atas kepala. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
kekasih, kita mau senam lutut dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Karena hari ini kita penuh dengan sukacita. Semuanya pakai baju pink, berarti semuanya itu merasakan jatuh cinta ya. Jatuh cinta apa enggak sama Tuhan Yesus? Biasanya orang kalau jatuh cinta itu pasti guyang-guyu dewe, dolanan HP guyang-guyu dewe, nggih napa nggih? Nah, demikian juga saat ini kita memberikan cinta kita kepada Tuhan. Kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan. Apalagi kalau Tuhan sudah menolong, pasti kita akan lebih cinta lagi kepada Tuhan. Kita patut bangga dan bersyukur karena kita mempunyai cinta yang sejati, yaitu cinta kita kepada Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita goyang dengkul dulu ya, biar enggak encok. Saya sendiri kalau lama-lama berdiri kayak gini ya rada cekut-cekut ya. Kita gini, kalau kita nyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku, lay-lay dulu. Nanti kalau pas waktu lay-laynya, ini dengkulnya kita goyang-goyang gini biar enggak linu ya semuanya. Coba kita ini dulu. Lay, 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 lay. Asik. Lay, 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 lay. Belum semuanya. Semuanya harus sampai nunduk sampai bawah boleh. Ayo semuanya. Kita sekarang lagi jatuh cinta, harus semuanya senyum pada Tuhan. Ayo lagi. Dicoba lagi ya. Yesus
ini yang hadir bersama dengan pasangannya, pegang tangannya erat-erat, diajak bergoyang. Kalau enggak sama saudaranya, sahabatnya, kiwa tengennya boleh. Ayo kita gandeng, kita katakan sayang-sayang. Kita lagi sayang loh, hari kasih sayang loh ini. Ayo dipegang tangannya, gandengan, ayo katakan sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Lagi, ayo sayang-sayang. sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Lagi, Tuhan. glory, glory. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, puji Tuhan. Saudara menyayangi kita semua, nggih? Katakan sebelah kanan kirimu, aku menyayangimu. Menyayangimu. Haleluya. Semuanya bersuka cita. Mari silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu begitu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Apa kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan.
Saudara boleh silakan duduk. Haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Kasih yang sempurna hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan, saudara. Bahkan orang-orang yang kita cintai sekalipun, dia tidak bisa mengasihi kita dengan sempurna. Haleluya. Haleluya. Yesus. Allah Roh Kudus, kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini kepada Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Memberkati hati kami masing-masing. Siapapun kami yang datang pagi hari ini, mungkin kami datang dengan membawa berbagai pergumulan, berbagai ujian-ujian yang mungkin kami alami dalam beberapa waktu ini Tuhan. Tapi kami tetap ingat Tuhan, kami bisa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang empunya kasih yang sempurna itu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepada Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami semuanya untuk kami bisa mengerti hati Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah untuk setiap kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Mari Roh Kudus cengkeram hati kami, mulai kami yang duduk di bangku depan sampai yang ke belakang. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan kepujian hormat hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Selamat datang Bu Yuli. Senang ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Baru kemarin ngerasani kepingin dolan ke gunung. Ternyata Bu Yuli sekarang sudah ada di Kota Blitar lagi, dan kita enak kalau main, saudara. Bu Yuli kembali ngontrak di Tanjung Sari di sini. Depannya Alfamart, kalau kita tahu itu ada perumahan khusus PNS itu ya, di situ itu. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Di dunia ini saudara, orang tua kita, bahkan kita yang sebagai orang tua, tentunya kita mengasihi keluarga kita. Benar enggak ini saudara? Mengasihi mereka. Tapi tetap kasih kita ini terbatas. Karena kita terbuat dari darah dan daging. Benar enggak saudara? Jadi cinta kita kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada putri-putri kita, putra-putri kita terbatas saudara. Penyertaan kita buat mereka juga terbatas. Perhatian kita terbatas. Apalagi kalau saudara sakit, terbatas memberi perhatian kepada keluarga. Tapi Tuhan kita ini tidak pernah terbatas, saudara. Tetap adanya, tidak pernah kurang adanya. Kita buka satu ayat, saudara, di Efesus, pasal yang ketiga. Ya, Efesus pasal 3. Saya ingin kita mengajak mulai 18 membaca sampai yang ke 21, boleh beberapa ayat ini. Mas Bram siapkan ayatnya, boleh dibaca. Efesus 3 ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 21. Iya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, mengasihi, kasih Tuhan itu kalau gini loh saudara ya. Saudara enggak minta pun Tuhan itu mengasihi.
ndak jaluk pun tetap kadar kasih Tuhan itu ndak akan pernah berubah, saudara. Engkau berbuat jahat pun kepada Tuhan, Tuhan ngomong aku ya tetap mengasihi. Karena Tuhan itu nggak bisa mengingkari hatinya, karakternya Tuhan. Bahwa Allah itu kasih, saudara. Engkau meninggalkan Tuhan, kamu setia sama Tuhan, ataupun kamu sebaliknya, Tuhan ngomong Tuhan itu tetap setia. Karena dia nggak bisa mengingkari kita, mengingkari kasihnya, saudara. Karakter Tuhan itu ya kasih adanya. Kalau orang tua bagaimana? Kita ini, saya ini. Kalau anak kita manut, kita seneng, ya enggak? Maka kita bisa memberikan kasih kita. Bagaimana kalau anak kita enggak manut? Anak kita greget no. Tenani, tetap. Tapi ada orang tua yang Bu Titis boleh katakan, tetap. Bentuknya kadang seperti itu, nyablek. Karena bentuk kasih. Orang tua itu enggak bisa mengingkari hatinya yang mencintai anak-anak, saudara. Anakmu itu beling, nakal, baik kepada orang tua atau tidak sekalipun, orang tua ini tetap mencintai anaknya, tetap mendoakan dia. Waktu-waktu orang tua berlutut di kamarnya mendoakan putra-putrinya, satu-satu nama anak disebutkan. Bambang didoano siji, Abdullah didoano siji-siji. Samsul, Bu Nus situ. Dalam air mata, sambil mencucurkan air mata itu orang tua mendoakan anak-anaknya. Pasti setiap menyebut nama anaknya satu, dia pasti membayangkan anakmu dengan karakter anaknya ini. Didoakan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Didoakan satu. Bahkan anak yang dianggap paling yang nggak bisa diandalkan sekalipun, orang tua itu kasih orang tua itu tetap adanya. Itu kasih orang tua, saudara. Walaupun ada orang tua yang tidak seperti itu, tapi kebanyakan orang tua itu kasihnya itu tetap. Kasihnya itu sepanjang masa dan tidak berubah kasih orang tua kepada anaknya. Kamu waktu kecil seperti Ios, bahkan sampai kamu sudah dewasa menikah seperti Mbak Dewi misalkan, orang tua itu kasihnya tetap untuk anak itu, tidak kurang kadarnya itu orang tua, saudara. Walaupun banyak orang ngomong, wis nangku les nikah urusanmu, urusan DE, itu cuman kalimat saja, cuman kata-kata saja, karena pada dasarnya nggak ada orang tua yang membiarkan anaknya. Biasanya justru kasih orang tua kepada anak yang kurang mampu itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar dibandingkan dengan anaknya yang finansialnya lebih cukup. Itu orang tua, saudara. Bagaimana dengan anak-anak? Saya kasih contoh kapan lalu misalkan, Le, tolong ya Le, pas papa gak ada duit nih, listriknya papa bulan ini bayar no ya Le. Oke pak. Bulan ngarep ya Le. Oke pak. Bulan ngarep kira-kira mereka menunggu nggak kita mengembalikan? Kira-kira anak itu mengharap nggak kita mengembalikan? Dinteni mesti ku. Orang mungkin orang ngenteni. Mungkin orang nagih. Tapi dinteni. Papa iki gemereneng tapi dalam hati. Papa iki kok jerene janjine bulan iki. Bulan ngarepe ora jelas papa iki. Tahun 2020 paling. Itu anak. Hubungan kita dengan Bapak kan seperti itu juga, saudara. Bener enggak? Kita itu ngasih sama Tuhan itu dieling-eling. Bener enggak? Kita ingat-ingat. Biyen Natal tahun 2020 aku tahu janji iman 1 juta. Kapan itu, saudara? Tahun 2020. Ingat, aku pernah memberi sama Tuhan janji iman itu besar. Mosok Tuhan gak iling saiki? Ya mesti tetap iling. Lek seandainya aku saiki gak ngesik ya ora apa-apa, aku Tuhan mesti iling aku biyen nanti ngekei. Itu anak, bener enggak saudara? Aku biyen pernah beli no papa iku baju baru. Pada waktu papa ulang tahun. Papa tak belikan baju baru.
Iku mbuh tahun piro. Tapi anak itu nginget, pernah membelikan itu inget. Leres napa leres? Apa salah perkataan tante ini? Inget ya, anak itu membelikan orang tua. Mbiyen mamaku tak tukokno tas. Kapan iku mbiyen? Pernah tapi. Orang tua sing bajune sak lemari sok kita belikan itu anak nggak ada yang tahu, saudara. Lali. Coba mau ibadah seperti ini. Anak-anak mau ibadah seperti ini. Bingung golek klambi. Gak ono sing cocok sak lemari. Bener ndak ini? Golek ngongkreh korat karit kabeh sak lemari. Nggak punya baju. Bahasanya itu nggak punya baju. Saya ngomong ke anak saya, sing sak lemari kudu klambi tanduk. Kok ngomong ora duwe klambi? Sak lemari ku apa? Saya mau katakan saudara ya, kasih orang tua itu seperti ini. Dikei anak sepisan. Klambi. Make wis welek. Make wis kusut, make wis warnane itu wis gak jelas gitu loh. Dulu warna hitam, sekarang wis ora jelas, mbok ireng, mbok abu-abu wis gak jelas. Karena sudah lamanya. Tapi wong tua itu ngiling-ngiling. Ora diguak, ora dikekno, disimpen. Iki mbiyen iki ditumbasno Mas Odi. Iki weh, Mas Odi iki baik sekali, belikno papa baju ini. Dikekno tukokno iki cuman sepisan. Tapi orang tua itu nginget kebaikan anaknya. Beda dengan kita anaknya ya, saudara. Orang tua dibawa ke dokter sekali, karena mamanya nggak punya duit, ayo pak, tak bawa ke dokter. Ben aku pak sing bayar. Ini dieling-eling sama orang tua sama anaknya. Biyen wis puji Tuhan. Aku pernah bawa papa ke dokter, wah puji Tuhan. Dek lali, kue ping piro mbek wong tuamu digoning dokter waktu sakit. Berapa kali kamu rawat inap? Dan orang tua itu udah melupakan. Karena apa? Karena kasih itu seperti itu, saudara. Udah melupakan apa yang dia udah lakukan. Itu cinta namanya. Saudara, itu cinta itu kita ndak minta, itu dikasih. Tuhan mau kita melakukan itu untuk Tuhan, saudara. Bapak nggak jaluk, kita memberi. Sebagai bentuk bukti kita mengasihi, mencintai itu ya seperti itu. Nggak minta pun kita memberi. Nggak sambat pun orang tua, harusnya kita pun. Nggak sambat pun harusnya kita, orang tua nggak sambat, harusnya kita. Kalau kita hanya bisa, kita nggak bisa ngasih keuangan loh saudara. Ya sing isomu loh, lek misalkan orang tuamu ini jadi tonggomu, misal, ini jenenge misal kok. Kita hanya bisa, waktu itu hanya bisa masak lodeh. Karena kita mencintai, yo karena bisanya kita nggak bisa ngasih uang. Yo itu yang kita bisa berikan untuk orang tua kita. Walaupun cuman sayur lodeh. Karena apa? Bentuk cinta itu. Bentuk kasih. Saudara, kalau kita ngomong no kasih ke contoh seperti ini saudara. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Tuhan lebih dulu itu mencintai kita. Tuhan itu tidak pernah berpikir alasannya Tuhan itu mencintai kita itu enggak pernah dibahas saudara. Mengapa aku mencintai kamu? Itu Tuhan enggak pernah bahas. Karena alasan itu enggak penting buat Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan berbagai alasan, ya enggak? Aku mau melayani Tuhan, aku mau terus setia sama Tuhan, asal Tuhan memberkati pekerjaanku. Asalkan suamiku kembali kepadaku. Asal usahaku ditolong, usahaku dipulihkan, aku mau setia sama Tuhan. Kita punya banyak beribu alasan untuk memberikan cinta kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah saudara. Tidak pernah memberikan alasan apapun. Dia kasih adanya. Engkau jatuh dalam dosa sekalipun, dia tidak bisa mengingkari hidupnya, mengingkari karakternya, mengingkari dirinya. Bahwa dia kasih adanya. Dia tetap mencintai kamu. Berapa kali kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mencintai kita.
Bukan berarti kalau Tuhan berkali-kali, Tuhan tidak pernah berubah. Kemudian kita seenaknya saudara berbuat dosa ya. Toh nanti ya Tuhan mengampuni aku. Toh nanti Tuhan tetap melupakan kesalahan-kesalahanku. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Bukan seperti itu saudara. Kasih Bapa itu tidak pernah terbatas. Sudah ada sebelumnya dan akan terus ada. Beda dengan pasangan suami istri. Ya, saudara. Lek bojomu megelne ya wis. lek suamimu, istrimu megelno, beda apa kan sama kita? Bisa dipecat, ya. Disatru, di apa nih? Di PHK jadi suami, di PHK jadi istri. Itu karena apa? Karena manusia. Manusia yang tidak kenal Tuhan maksud saya. Tapi kita yang sudah menerima kasih Tuhan tanpa syarat, tanpa batas. Tuhan mau kita melakukan hal yang sama dengan Tuhan kita, saudara. Mungkin pasanganmu bukan pasangan yang tergolong dalam tanda kutip, bukan pasangan yang baik di mata kita sebagai manusia. Istrimu mungkin punya cacat di mata kita. Anak-anakmu mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Anak-anak kita tumbuh besar, kita besarkan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Pada waktu dia dewasa ternyata dia tumbuh tidak yang seperti kita harapkan. Tapi Tuhan tetap mau kita, saudara, mengasihi mereka tanpa batas. Tidak ada kalkulasinya, tidak perlu menggunakan kalkulator. Karena itu namanya cinta itu tidak butuh kalkulator. Kalau pakai kalkulator selalu RUGI, selalu apa? Bener ya? Selalu rugi kalau kita menggunakan kalkulator, memberikan kasih kepada orang. Lapo ngekek perhatian di orang itu. Wong itu gregetno kok, ngerasani aku terus. Wis enggak perlu. Tapi kasih itu kita enggak perlu menggunakan kalkulator. Enggak hitung-hitungan itu enggak berlaku, saudara. Seperti yang Tuhan ajarkan buat kita. Coba perhatikan ayat yang sudah kita baca tadi. Aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami ini, saudara. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kenapa menggunakan kata, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, ini kata-kata yang tidak sempurna, saudara. Tidak boleh kalau dalam bahasa kalimat bahasa Indonesia yang baik. Ini kalimat yang sebenarnya kalimat yang berdiri sendiri-sendiri. Biasanya kalau menggunakan koma, aku berdoa supaya bla bla bla, betapa lebarnya koma, bener enggak? Panjangnya koma, tingginya koma, baru yang belakang dan dalamnya kasih Kristus. Tapi ini enggak menggunakan koma, saudara. Terus dibuat satu kalimat, menggunakan kata dan. Tidak ditulis, tidak kebetulan, saudara. Itu menunjukkan kasih Tuhan itu panjang, lebar, dalamnya itu satu rangkuman, saudara. Tidak terpisah-pisah. Itu Kristus, Bapak kita kepada kisah kasihnya. Dalam, lebar, panjang, luas, tidak terhingga kasih Allah kepada kita. Betapa panjangnya dan lebarnya, kata firman Tuhan, dan tingginya kasih Allah kepada kita. Tidak terbatas, tidak pernah terbatas kasih Tuhan buat kita. Dan tidak terhingga. Kasih Tuhan tidak dibatasi dengan dosa kita. Bahkan pada waktu engkau jatuh dalam dosa sekalipun, kasih Tuhan tetap adanya. Tetap adanya, tidak pernah berubah. Kadarnya itu tetap, saudara. Kasih Tuhan buat kita. Kalau kita mau belajar tentang kasih Tuhan, tidak ada menurut saya kita mau belajar dari siapapun kecuali kalau kita mau belajar tentang kasih Tuhan, dalamnya kasih Tuhan itu belajar dari orang tua, saudara. Dari hubungan anak dan orang tua, benar enggak? Orang tua itu walaupun sakit sekalipun,
kondisi sakit, misalkan orang tua ini sedang sakit parah, anaknya rewel, nuwangi seorang mandek. Apa yang dilakukan oleh orang tua? Apa orang tua tetap kemulan? Seorang ibu akan tetap kemulan, wis digarap direken buah nangis, gulung-gulung. Kira-kira melakukan itu? Tentu tidak. Misalkan ini kasih contoh, mama sakit, ya kemulai diseleh, ya enggak Mbak Nurul? Kemulai diseleh, gendong anaknya, walaupun dia kondisi sakit. Kalau kita mau paham tentang kasih Bapak itu seperti kasih orang tua kepada anaknya sudah. Tidak terbatas. Anakmu mengecewakan kita, kadang mungkin kita itu mengecewakan Tuhan, seperti anak-anak kita kadang mengecewakan kita. Kasih orang tua itu tidak terbatas. Mengampuni, mengampuni, mengampuni. Memberi, memberi, memberi. Itu kasih orang tua. Begitu juga dengan kasih Bapa kita yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan, saudara. Kasih Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan. Tidak bisa kita terjemahkan dengan kata-kata. Saudara, Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kasih Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, dengan kasih yang tidak terbatas, Tuhan mau saudara, kita juga melakukan itu. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak ada batasnya saudara. Lek pas suami pemasukannya banyak, pemasukannya lumayan, wah, ora dikongkon, ora dijaluk kopi, wis teko jek puwet teng jek subuh, semangat bikinkan kopi. Tapi lek pas pemasukannya cilik, mah kopi mah, gawe dhewe kono, gak ero pawone ta, lali dek pawon, budal kono ning pawon nggodhog dhewe. Kadang ngomong kopi nentek. Alasane ben bojone golek duit. Itu saudara, Tuhan mau kasih kita itu kasih yang tidak terbatas, saudara. Kadang itu memang tidak mudah kita melakukan ini, saudara. Kita berbuat baik kepada orang, bukan karena orang itu sudah berbuat baik kepada kita. Sekali lagi, kita bermurah hati kepada orang, bukan karena orang itu sudah bermurah hati kepada kita. Apalagi, saya mengasihi dia bukan karena dia mengasihi saya. Kalau kita menggunakan prinsip keadilan seperti itu, ini kan prinsip keadilan, prinsip berdagang. Yang dunia lakukan itu kan prinsip berdagang, prinsip adil ora. Lek kamu baik, aku baik. Ini adil jenenge, bener ndak? Lek kowe ngekei, aku yo ngekei. Iki prinsip ekonomi, bener ndak? Menggunakan timbangan, neraca timbangan. Ini harus seimbang. Lek iso ojo ngene. Lek iso iki ngene, berdagang kan timbangannya sebelah kanan, bener ya? Lek iso iki ngene. Lek iso iki akeh untung. Emoh aku lek rugi. Itu prinsip duniawi, saudara. Tapi kasih yang Tuhan mau ajarkan buat kita, neraca yang Tuhan ajarkan buat kita, itu neraca sing wis mati itu loh, saudara. Tahu ya, saudara? Neraca sing kudu waktu ini dikir itu loh. Sing wis gak payu itu loh, saudara. Sing gak bisa dipakai, itu timbangan yang Tuhan mau pakai buat kita. Artinya itu apa itu? Gak peduli. Sudah, kamu baik deh aku tetap baik kamu. Kamu jahat deh aku tetap baik sama kamu. Kamu gak welcome sama aku, gak ramah sama aku tetap ramah sama kamu. Kamu gak murah hati, aku tetap murah hati sama kamu. Ini yang dimaksud Tuhan. Yang Tuhan mau ajarkan buat kita pagi hari ini, saudara. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus. Kata-katanya apa ini? Turun temurun sampai selama-lamanya. Artinya turun temurun apa, saudara? Gak ada batas itu. Bicara turun temurun sampai selama-lamanya. Ini gak ada batas. Terus berlaku. Kasih Tuhan kepada kita itu turun temurun, tiada batas. Dan ini yang Tuhan ajarkan buat kita. Hendaklah kita punya kasih yang tetap adanya. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh kondisi. Sedang marah sekalipun,
marahnya kita itu marah karena mencintai, seperti orang tua kepada anak. Gunakan rotan untuk anak karena bentuk cinta, bentuk mengasihi. Karena enggak semua cinta itu bentuknya juga, ada orang yang salah saudara. Kalau aku memukul itu bukan cinta. Kalau rotan aku pakai itu bukan cinta. Ada orang tua yang punya prinsip seperti itu. Kadang ada anak-anak yang nakalnya di luar batas, orang tua membiarkan karena bentuk. Jangan ya tante, nanti kalau dia punya akar kepahitan sama saya piye? Biarkan saja dia seperti itu. Tumbuh adanya. Nanti kapan-kapan kalau dia ngerti, pasti dia paham sendiri. Kapan itu? Ya kapan-kapan. Kapan-kapan. Kalau anak tidak pernah dikasih tahu ya tidak akan pernah paham, saudara. Anak-anak yang masih ada dalam pengasuhan orang tua berkewajiban, wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi, wajib hukumnya untuk memberitahu, nak, nduk, le, iki salah. Jangan kamu lakukan. B tante le enggak dilakukan, le enggak didengar no. Kasih tahu lagi. Dengan nadanya berbeda kali ini. Le, ojo yo, iki salah. Tetap lu tante, nadanya ditambahi. Full kan. Le tetap le. Gunakan apa tadi? Nah, sapu jadi putih. Benar, gunakan rotan. Karena itu memang harus. Kalau kita tidak melakukan itu kepada anak-anak kita, yang rugi siapa nanti saudara? Sebagai orang tua rugi, anak kita juga dirugikan. Karena orang tua tidak mengasih tahu dia, kalau engkau salah. Didikan itu bermacam-macam saudara. Tapi lek wis anak wis dewasa, yo ojo nggunakno rotane. Karena itu memang sudah tidak musim noneh. Cubitan itu waktu anak kecil, jeweran, selentian itu waktu anak-anak kita masih kecil. Tapi kalau anak sudah mulai tumbuh besar, didikannya itu bentuknya beda. Saya mau kasih tahu sayang saudara. Misalkan ya, ada suami, sing istrine mau ngomong piye rasane, itu bentuk hukuman enggak? Kalau suami melakukan kesalahan, bojone mau ngejak ngomong loh. Ini rotan. Itu sakitnya lebih sakit. Gini, mah mending aku pukulan pakai rotan timbangannya kowe orang ngelem ngomong. Ada orang tuh seperti itu dah. Karena diam saja itu sebuah bentuk rotan. Jadi anak-anak yang dewasa pun kadang kita pasti ngerti anak kita, karakter anak masing-masing. Kita menggunakan rotan yang model apa untuk mendidik anak kita? Rotan beneran apa rotan dengan disiplin yang kita kerjakan buat dia? Bentuk cinta orang tua kepada anak. Saudara, jika kita masih menggunakan prinsip keadilan, balas jasa, balas budi, itu namanya bukan cinta. Aku tak baik kepada Bu Titis, setiap waktu ngiringi jangan, ngirimi sayur, ngirimi buah, karena Bu Titis pernah menolong saya. Ini namanya apa saudara? Balas budi, prinsip keadilan yang dilakukan, iki adil jenengi. Kalau kita memberi kepada orang yang megelke kita, ini prinsip keadilan enggak? Ya jelas enggak, bukan prinsip keadilan. Kita rugi. Kita menolong orang yang pernah memfitnah engkau, prinsip keadilan enggak ini? Jelas bukan prinsip keadilan. Tapi Tuhan, saudara, dan kita ini akan lelah. Saya dan saudara akan capek kalau kita menggunakan prinsip ini. Menggunakan prinsip keadilan. Menggunakan prinsip balas budi, balas jasa. Saudara akan capek berbuat kasih. Capeknya seperti apa? Semua wes kali ini aku nulung bolak-balik. Tetap aja dia seperti itu. Capek. Ini karena prinsipnya salah, mengasihi dengan prinsip yang salah. Prinsip balas budi, prinsip supermarket yang digunakan oleh marketing, pemasaran. Kita menggunakan untung dan rugi, menggunakan kalkulator dalam mengasihi. Sebab itu pagi hari ini Tuhan mau bilang, ayo kita menggunakan kasih yang tidak ada batasnya.
Saya akan kasih contoh satu sebagai penutup. Seneng dengar kata penutup? Seneng dong tante. Kisah sederhana. Ada seorang kakek, saudara. Suami istri ini dipisahkan karena keadaan yang sudah sangat sepuh. Istrinya ini ditaruh di panti jompo. Karena suaminya tidak bisa ngerawat secara ini dengan baik, saudara. Istrinya ini ditaruh di panti jompo, tapi istrinya ini mengalami sakit seperti bahasa kedokterannya saya lupa, pikun itu loh, saudara. Apa? Tapi itu yang apa ya? Dia ini benar-benar tidak tahu, kalau pikun kadang inget, kadang enggak gitu ya. Kalau pikun itu kadang, aku ki mau mari maaf apa dorong ya. Mas Odi jok melok-melok iki ya. Engko pura-pura pikun mah, aku ki mari maaf apa dorong. Padahal wis 3 piring. Wes ngono le, rumosoku dorong iki. Itu pikun, kadang lupa, kadang ingat. Tapi ini penyakit yang diderita oleh istrinya ini benar-benar lupa, saudara. Dia enggak tahu itu anaknya, enggak tahu. Suaminya mengunjungi dia enggak tahu. Hanya kok mungkin dia berpikir orang ini baik gitu ya, perhatian, sering datang mengunjungi dia, itu aja. Tapi suami ini terus, saudara, hampir setiap hari suaminya yang sama-sama sepuh ini, yang sama-sama tunuk-tunuk, ini datang setiap waktu, ngendangi di panti jompo, saudara. Ngelus-ngelus istrinya, kadang disisiri, dibawain makanan kesukaan istrinya. Saudara, ada seorang perawat bertanya kepada kakek ini, kakek ini kok ya setia terus datang mengunjungi istri, setiap hari ngendangi istri. Padahal istri kakek loh, lupa sama kakek, namanya kakek aja udah enggak tahu. Siapa kakek? Kalau kakek suaminya itu udah enggak tahu. Kira-kira saudara, jawaban kakek itu apa, saudara? Kira-kira saudara punya jawaban? Bisa menolong saya jawaban kakek? Ada yang bisa menolong? Wis, ora didendo, salah ya, ora didendo. Engko tak kek coklat malah. Kenapa? Walaupun lupa tetap mengasihi. Salah satunya betul. Coba saudara. Kakek ini ngomong seperti ini, saudara. Betul, istri saya lupa sama saya. Tapi saya kan enggak lupa sama dia. Istri saya memang lupa sama saya. Nama saya enggak tahu. Saya ini suaminya dia enggak tahu. Tapi saya tahu kan. Saya tahu. Saya ingat ini istri saya. Dan kasih saya enggak berubah sama istri saya. Saudara, luar biasa kakek ini, saudara ya. Saudara, mungkin kasih kita, cinta kita pernah dilupakan orang, saudara. Engkau pernah menolong orang, orang itu udah melupakan. Kamu pernah menolong itu, orang itu udah lupa. Tapi kita tetap hebat kalau kita tetap mau mengasihi. Kita tetap menjadi orang yang hebat kalau kita tetap bisa mengampuni. Kita hebat kalau kita tetap bisa murah hati kepada orang itu, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Karena kasih-Nya
Nggak jejer sama pasangannya, sama istrinya, boleh pindah, boleh dekati istrimu, suamimu. Yang nggak bawa pasangan, boleh teman sebelahmu dipeluk dong. Teman sebelahmu dipeluk. Yang nggak punya pasangan tapi punya keluarga bawa anak, anakmu dipeluk, mamamu, orang tuamu dipeluk. Mari, boleh cari pasangan yang lain, mari. Boleh, boleh. Di sini banyak yang nggak bawa pasangan, boleh cari teman saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku Amin. takkan hilang. Kasih pelukan saudara, kasih tanganmu pelukan kepada pasangan. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Boleh yang punya pak, saudara boleh memberikan pelukan kepada teman sebelahmu walaupun nggak bawa pasangan. Mungkin Mbak Stella bisa gabung ke depan Mbak Nurul. Sing bojone podo ilang, ayo maju ke depan. Boleh maju ke depan, gabung, saling peluk ya. Saudara, saya mau ngajak kita semuanya hari ini berkomitmen untuk diri kita masing-masing. Aku mau mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa batas. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Benar, Kau satu-satunya harapan. Oh Jesus, tidak akan pernah hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Oh Jesus, haleluya. Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami mau mengasihi Tuhan tanpa syarat. Kami mau terus mencintai Tuhan selama-lamanya. Kami mau kasih setiamu terus tinggal dalam hidup kami, turun temurun tanpa batas Tuhan. Dan kami mau terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa, bagi banyak orang. Menolong kami pagi hari ini. Kalau ada istri yang belum bertobat sungguh-sungguh, suami akan menjadi penolong, membawa istrimu untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ada di antara kita pagi hari ini, ada suamimu yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan secara penuh hatinya, Kristennya hanya Kristen saudara. Istri, ayo jadilah penolong yang baik untuk suamimu. Bawa kembali dengan setia, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk cinta-Mu. Sebab kasih Allah begitu besar akan dunia ini, sehingga Tuhan memberikan, mengorbankan anak-Mu yang tunggal. Diberikan untuk kami, untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
hari ini Valentine ya saudara ya. Saudara mungkin sudah menyiapkan dari rumah coklat, kue coklat. Boleh? Pagi ini saya memberi kesempatan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan aja ya. Ku kasih kau dengan kasih. Tante punya untuk pemain musik. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan. Saudara boleh bangkit berdiri ya, boleh bangkit berdiri. Semua bersuka cita hari ini, amin. Ada yang belum dapat coklat? Semua dapat, puji Tuhan. Di nuansa, di momen Valentine hari ini, hari kasih sayang hari ini, kita juga akan melihat ada surprise yang diberikan oleh anak-anak sekolah minggu E-Kids. Ada ucapan yang mereka berikan untuk kita semua. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat.
Mama, Papi, Mami, I love you. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah merawat Gaby dan membesarkan Gaby sampai saat ini dan memberikan kasih sayang dan cinta yang banyak ke Gaby. Gaby sayang Bapak dan Ibu. Kami sayang Mama, Papa, dan Bapak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mama dan Papa sudah merawat aku dan adik. Aku dan adik mengasihi kalian. Kimberly dan Jojo sayang Mama Papa. Terima kasih Mama dan Papa, I love you. Terima kasih Papa Mama sudah membesarkan aku dengan kasih sayang. Aku cinta Papa Mama. Terima kasih Mama Papa dan Bapak Ibu sudah merawat kami dari kecil sampai besar. Kami cinta kamu. Terima kasih Mam Papa karena telah merawat Lita dengan penuh kasih sayang. Lita sayang Mam Papa. Dadah, Tuhan memberkati. Tante sayang Papa, sayang Mama, sayang Papa, Mama. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati. Oh iya, lupa. Gak apa-apa, harus berdiri aja, nemenin saya berdiri. Di luar, saudara, kemarin Om Markus ditelepon sama orang yang tidak dikenal. Memberkati jemaat eklesia dengan minuman apa? Sepertilah segar gitu loh, saudara, untuk orang panas dalam. Nanti bisa minta tolong beberapa anak-anak ICC bisa bantu di depan untuk membagikan ke seluruh jemaat. Keluarga yang tidak, karena ini jatahnya untuk seluruh jemaat, jadi keluarga yang tidak datang boleh diambilkan, ya, boleh diambilkan. Di luar basar tetap berjalan. Saya kemarin dititipi, saya belum sempat maring no Om Han. 1 bulan ini akan dipersembahkan kepada kas umum untuk sampai beberapa waktu ke depan. Sudah di amplop tapi saya lupa bawa turun tadi. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa yang maha baik. Kami berterima kasih, kami bersyukur pagi hari ini untuk kasih Tuhan, untuk cinta Tuhan, untuk setiap kami. Karena kami tahu kasih-Mu adalah sepanjang masa dan tidak pernah terbatas kasih Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami pun rindu bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang bisa menyalurkan kasih kami kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini, diberkatilah mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama pagi hari ini. Kiranya kita pulang membawa anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus akan terus menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Tuhan.